tua, berkarat, dan tampak mencekam. Inilah jembatan Kalikete. Meski telah termakan usia, namun jembatan ini masih kokoh berdiri hingga saat ini. Siapa sangka jembatan yang didirikan Belanda tepat di tahun 1914 ini merupakan akses penting di zaman itu. Selain sebagai penghubung desa Banjarsari dan desa Banjarrejo, jembatan Kalikete sengaja dibangun Belanda untuk prasarana transportasi kereta api yang mengangkut rempah-rempah dari Bojonegoro ke kota Tuban. Kemudian dipindahkan ke kapal laut untuk dibawa ke Belanda. Jembatan Kalikete pada mulanya dibangun pada tahun 1914 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setidaknya ini adalah jembatan sebagai akses transportasi hasil bumi dari Bojonegoro yang akan diangkut menuju ke negeri Belanda melalui jalur transportasi kereta api. Nah, di sini menarik sekali, ternyata jembatan Kalikete ini peranannya sangat vital sekali sebagai jalur penghubung antar desa antara desa Banjarsari dengan desa Banjarrejo, sebagai akses juga transportasi ekonomi yang sangat penting pada masa itu. Namun di balik kekokohan jembatan ini tersemat kisah-kisah tragedi yang memilukan. Kisah tragis dimulai pada saat dibuatnya tonggak atau cincin untuk menyangga jembatan ini. Diceritakan telah dipilih orang-orang yang harus dikurbankan untuk menjadi tumbal. Itu waktu zaman Belanda, London, itu cincin, tempat pembuatan cincimnya itu waktu itu ada sejumlah orang atau manusia itu dibuat tumbal. Orangnya itu dijeburkan ke cincin langsung dicor. Tragedi berikutnya terjadi saat Perang Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 sampai 1949. Jembatan Kalikete menjadi saksi bisu pengorbanan tentara dan rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda. Hingga berlanjut pada tragedi di tahun 1965. Kala itu banyak korban yang dibunuh secara massal akibat bergabung dengan organisasi terlarang masa itu. Kalau mengenai tragedi tahun 65, yaitu pada masa pemberontakan gerakan 30 September, banyak sekali pembantaian, kalau kita menyebutkan pembantaian dari tokoh-tokoh. Ada yang ditembak, ada yang dibacok. Dibondong, tembak ora ngepan, batok ora apa-apa, neng nemen. Seringkali terjadi mayat yang hanyut di Bengawan Solo dan sebagainya. Seiring berulangnya tragedi demi tragedi di jembatan Kalikete ini, sepertinya aura spiritual yang kuat telah membawa ke dalam nuansa mistis. Tak jarang, warga sekitar yang melewati jembatan ini seperti mendapat gangguan akan penampakan-penampakan badan atau kepala. Atau potongan kepala yang menggelinding kemudian menghilang tanpa bekas. Kalau ada orang lewat di jembatan itu di atas pukul 11, itu sering diganggu. Itu jembatannya itu seperti digoyang-goyang, berbunyi teriak-teriak atau pokoknya gemuruh gitu loh. Kalau penampakan itu wujud kepala manusia itu menggelinding gitu loh, langsung tertawa gitu. Kalau orang Jawa gundul pecingis gitu. Ndas tok glundung ndas tok guyu pengis ngelang. Kadang ana wong mlaku ki awak tok sirahe gak ono. Nah, pemirsa Mr. Purple Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata seluruh sayang guys. Saya masih bersama Pepi dan Kang Sulepati dan Mr. I. Dan sekarang saya berada di lokasi Desa Banjarsari, Bojonegoro, Jawa Timur. Ternyata energi yang dirasakan Mr. I dan Kang Sulepati mengarah ke jembatan Kalikete. Ada aura apa di tempat ini dari Mr. I? Kalau saya rasakan Mas Teguh, lihat di sini nih ada aura kesedihan, penderitaan, juga penyiksaan gitu Mas Teguh. Ini orangnya sangat panas Mas, dan sepertinya ada tragedi pertumpahan darah. Di sini Saya lihat masih ada tetesan darah yang masih berhenti. mengalir. Kalau PPD merasakan apa? Ya dengan situasi begini secara
kasat mata juga kita udah serem ngeliatnya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satria, jembatan ini kabarnya sangat penting bagi kota Bojonegoro. Ini ada sejarah apa? Ah ya betul Mas Luko. Jembatan Kali Ketek ini pertama kali dibangun pada tahun 1914 pada masa kolonial Belanda, pada akhir masa kultur stelsel, sistem tanam paksa. Kemudian tahun 45 tanggal 23 Desember 1948 jembatan Kali Ketek ini sempat diledakkan sama pasukan Tentara Republik Indonesia. 1948. Betul. Diledakkan? Diledakkan Oh, berarti oleh ini sudah mengalami renovasi ya, Pak? betul sekali. Tujuan Belanda agar kembali masuk ke Bojonegoro ini dihadang oleh pasukan TGP, Tentara Jeni Pelajar, di bawah komando Bapak Joko Mulyono bersama 5 orang temannya untuk meledakkan jembatan Kali Ketek ini. 1948. Tujuannya untuk memutuskan itu supaya akses, aksesnya itu. akses Belanda. Nah, betul. Setelah diledakkan itu banyak pertempuran hebat, banyak tokoh-tokoh pejuang dari rakyat Bojonegoro ini yang meninggal. Sebagai buktinya untuk mengenang peristiwa itu, maka dibangunlah Tugu TGP. Ada di sebelah utara dari jembatan ini. Satria, katanya kan di tahun 1965 juga ada tragedi di jembatan ini, Pak. Boleh diceritakan, Pak? Tragedi Betul. apa itu? Tahun 65 pada masa peralihan dari masa Orde Lama menjadi Orde Baru itu ada peristiwa organisasi Mas, ada teriakan yang Mas. terlarang di situ. Tuh, maaf, ini ada. Ada teriakan? Ya kita ngomongin soal itu, tragedi itu mungkin. Terus. Iya. Tahun 65 itu ada organisasi terlarang di situ. Di sini terjadi pembantaian massal gitu. Yang dilakukan oleh pihak mana? Dari rakyat gitu. Yang tidak menginginkan adanya anggota-anggota organisasi massal di sini yang terlarang tersebut hadir di Bojonegoro. Bang Soleh ini tadi apa teriakan apa? Di menjelaskan bahwa saya hadir di sini di belakang. Ini yang saya lihat di atas ini ada kepala menggantung itu, Mas Sukun. Ini udah ada aura yang sepertinya Aromanya ini ya. bau anjir gitu Mas, bau darah. Dengan banyaknya tragedi di jembatan ini, kabarnya sering terjadi kecelakaan bunuh diri. Ini bener nggak nih Pak? Kecelakaan itu hampir sering di sini. Yang paling teringat kecelakaan paling teringat terkesan apa yang sangat memilukan? Yaitu tabrakan antara becak yang mengangkut kaca gitu dengan mobil gitu di sini. Persis di jembatan, bukan yang di sini, tapi yang jembatan yang khusus akses transportasi. Itu sampai merenggut korban jiwa nggak, Pak? Merenggut korban jiwa, iya. Untuk bunuh diri, iya. Ada suara tuh. Lewat mana nih Pak? Ada teriakan. Cepet Mas, cepet Mas. Ke bawah. Cepet. Kayaknya sebelah sini terus nih. Nah, kayaknya nih Oke sedang tertarik kalau energi ini dari Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro. Ini emang energi pusatnya di sini teh, di atas sana tuh. Saya Oke. kembaliin dulu ya. Oke. Itu tadi apa sih Ahmad? Tarikannya tuh kuat sekali. Kuat ya. Ini energinya energi perempuan yang terbunuh ya. Kondisinya sedang hamil dan dia sering kali diam di sana. Mungkin makanya tarikan energi sangat kuat sekali ke sini dan di sini pun banyak sekali terdengar suara-suara kayak banyak korban di dalam. Kalau menurut Rida, sosok ini sekitar 24 tahun. Ini dia bernama Mariati. Pada saat itu dia memang hamil tapi di luar nikah. Seketika itu juga orang-orang sekitarnya menghujat dia, gitu kan. Sempat mencoba untuk mengeluarkan sendiri dan mencoba beberapa kali usaha, tapi yang ada malah semakin turun dan nggak keluar gitu loh. Akhirnya dia frustasi, dia kalau ke dokter, dia memang keluarga dokter gitu. Akhirnya dia memilih astagfirullahaladzim. Ini masih. Kok masih ada ya Ahmad? Kayaknya pengen coba interaksi sama Mbak Oke. Oke.
jangan ketarik ke sana Mas. Jangan ikutin. Oke, jangan ikutin. Jangan. Oke, jangan ikutin. Tahan ya. Jangan diikutin. Oke, tahan. Oke, tahan. Oke, masih di situ. Oke, tahan. Sama Mbak? Mer. Mari. Mar.